Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ini membacakan laporan layanan BKP topik tugas dengan teman sebaya. BKP topik tugas ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Topik masalah yang dibahas adalah sulitnya membagi waktu untuk kuliah daring dengan membantu orang tua. Waktu pelaksanaannya di jam 14.45 WIB sampai 15.30 WIB. Tempat pelaksanaannya adalah virtual Zoom meeting. Sasaran pelayanannya adalah teman sebaya, yaitu dari kelas BK regulasi 2019. Jumlah anggota kelompok ada 5 yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Di mana anggota tersebut yang pertama 1 Safira Amalia Al-Awanis, 2 Ruth Malam Boru Ginting, yang ketiga Muhammad Lufi Rangkuti, yang keempat Adelia Mauritia Salsa, yang kelima Sekar Ayu Anjaranis Payung. Pelaksanaan BKP ini dilaksanakan pada pertemuan ke-6. Pemimpin kelompok pada BKP ini adalah saya sendiri, yaitu Edi Andrearto Habib. Baiklah, di sini saya akan membacakan pertanyaan dan jawaban dari kegiatan BKP ini. Menurut teman-teman, pentingnya topik sulitnya membagi waktu untuk kuliah daring dengan membantu orang tua harus dibahas. Menurut saudari Safira, agar tahu membagi waktu antara membantu orang tua dengan jam yang telah ditentukan pada perkuliahan. Menurut saudari Ruth, agar lebih mengetahui pembagian waktu yang tepat. Menurut saudara Luffy, untuk bisa belajar mandiri dalam mengatur waktu. Menurut saudari Adelia, karena topik yang dibahas sering terjadi sehingga banyak pelajar yang kewalahan dalam membagi waktu. Menurut saudari Sekar Ayu, untuk mengetahui bagaimana cara agar bisa membagi waktu antara membantu orang tua dengan waktu untuk kuliah. Baik, kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya topik sulitnya membagi waktu untuk kuliah daring dengan membantu orang tua dibahas adalah untuk mengetahui pembagian waktu yang baik antara kuliah daring dengan membantu orang tua dan dapat membantu orang tua meskipun kita sedang melaksanakan kuliah secara daring. Jika tidak dapat membagi waktu dengan baik, maka kuliah daring kita terganggu dan kita tidak dapat berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang menjadi faktor penyebab memiliki masalah sulitnya membagi waktu untuk kuliah daring dengan membantu orang tua. Menurut anggota kelompok yang pertama, menurut saudari Safira adalah karena bangun terlalu siang sehingga tidak sempat membantu orang tua. Menurut saudari Ruth, karena kurangnya dalam mengatur waktu yang baik. Menurut saudara Luffy, sering membuang-buang waktu yang ada. Sedangkan menurut saudari Adelia, jadwal kuliah yang padat lumayan padat dan kurangnya kemampuan memanage waktu. Menurut saudari Sekar Ayu, jadwal kuliah yang padat sampai sore sehingga tidak dapat membantu orang tua. Dapat disimpulkan, faktor penyebab seseorang memiliki masalah karena sulitnya membagi waktu untuk kuliah daring dengan membantu orang tua dikarenakan tidak dapat mengatur waktu dengan baik, jadwal kuliah yang padat sampai sore, membuang-buang waktu, serta bangun kesiangan sehingga tidak dapat membantu pekerjaan orang tua. Kemudian akibat seseorang memiliki masalah sulitnya membagi waktu untuk kuliah daring dengan membantu orang tua. Menurut anggota kelompok yang pertama, menurut saudari Safira, akibatnya adalah kebingungan. Menurut saudari Ruth, akibatnya tugas bisa telat dikirim dan bahkan bisa saja tidak mengerjakan. Menurut saudara Luffy, akibatnya adalah tugas yang diberikan bisa tertunda karena tidak adanya keahlian mengatur waktu yang baik. Menurut saudari Adelia, akibatnya adalah dapat mengganggu keefektifan mengerjakan dan hasil tugas yang dikerjakan. Menurut saudari Sekar Ayu, akibatnya adalah tugas tidak dapat dipahami sepenuhnya karena harus membagi konsentrasi dan pikiran dan juga bisa berselisih paham dengan orang tua. Dapat disimpulkan bahwa akibat atau dampak dari sulitnya membagi waktu
Sulitnya membagi waktu. Dari sulitnya membagi waktu untuk kuliah daring dengan membantu orang tua adalah tugas tidak dapat dipahami sepenuhnya, kemudian kebingungan, kemudian telat mengirim tugas, kemudian mengganggu keefektifan pengerjaan tugas serta dapat menimbulkan selisih paham dengan orang tua. Kemudian upaya-upaya atau solusi yang dapat dilakukan menurut anggota kelompok. Menurut saudari Safira, upayanya adalah bangun lebih awal dan memberikan pengertian kepada orang tua tentang jam perkuliahan. Menurut saudari Ruth, upayanya adalah mengerjakan pekerjaan rumah lebih cepat dan membuat jadwal dalam pengerjaan tugas. Menurut saudara Luffy, upayanya adalah harus bisa mengatur waktu untuk kuliah dan membantu orang tua. Menurut saudari Adelia, mengusahakan untuk mengatur jadwal supaya dapat membagi waktu. Menurut saudari Sekar Ayu, upayanya adalah jika ada jeda waktu perkuliahan yang cukup lama, ada baiknya membantu orang tua dengan waktu yang dimiliki tersebut. Dapat disimpulkan bahwa solusi dari masalah sulit membagi waktu untuk kuliah daring dengan membantu orang tua untuk dapat mengatasinya adalah harus bangun lebih awal, mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu, harus bisa mengatur waktu untuk kuliah dan membantu orang tua, mengusahakan mengatur waktu dengan baik dan membantu orang tua di saat jeda perkuliahan daring. Komitmen dari anggota kelompok. Yang pertama, komitmen dari saudari Safira, yaitu komitmennya adalah saya akan berusaha lebih baik dalam mengatur waktu. Kemudian komitmen dari saudari Ruth adalah saya akan menerapkan di kehidupan saya bahwa waktu adalah uang agar saya bisa lebih menghargai waktu dan dapat membantu orang tua. Kemudian komitmen dari saudara Luffy adalah semoga ilmu-ilmu yang didapat bisa diterapkan. Kemudian komitmen dari saudari Adelia adalah saya akan mencoba menjadi lebih baik dalam mengatur waktu. Kemudian komitmen dari saudari Sekar Ayu adalah saya akan melakukan pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu dan membuat jadwal dalam pengumpulan tugas dan mengikuti kuliah daring. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada games. Pertama yaitu games pembukaan, di mana games pembukaan atau games pengakraban yang digunakan adalah konsentrasi, keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Anggota kelompok memperhatikan contoh yang diberikan pemimpin kelompok mengenai games. Contohnya itu seperti ketika pemimpin kelompok mengatakan sentuh kepala, tapi pemimpin kelompok menyentuh bagian lain. Misalnya ketika saya bilang sentuh kepala tapi gerakan saya menyentuh kuping, maka anggota kelompok harus menyentuh bagian yang benar yang dikatakan oleh pemimpin kelompok, bukan yang disentuh pemimpin kelompok. Apabila anggota kelompok salah mengikuti instruksi pemimpin kelompok, maka ia harus menyebutkan maksimal 5 nama temannya yang tampak di layar. Permainan diakhiri dengan tepuk tangan dan BKP dilanjutkan kembali. Kemudian selanjutnya, kesan-kesan yang dirasakan oleh anggota kelompok. Yang pertama, kesan dari saudari Safira adalah sangat senang dan lega sekali karena permasalahan yang ada dalam diri saya dapat sedikit terbantu. Kemudian kesan dari saudari Ruth, saya sangat senang melakukan kegiatan ini. Kemudian kesan dari saudara Luffy adalah BKP secara daring ini sangat menyenangkan karena baru pertama kali merasakan BKP secara daring. Kemudian kesan menurut saudari Adelia adalah cukup senang karena kegiatan ini cukup membantu. Kemudian menurut saudari Sekar Ayu sangat senang karena dapat berjumpa dengan teman-teman dan membahas permasalahan yang sering dialami saat kuliah. Kemudian hasil kegiatan yang disampaikan oleh anggota kelompok. Yang pertama yang disampaikan oleh saudari Safira, di mana sebagai mahasiswa kita berkewajiban untuk kuliah daring dan juga membantu orang tua. Menurut saudari Ruth adalah harus bisa mengatur waktu dengan baik. Menurut saudara Luffy dapat menemukan cara yang tepat dalam mengatur waktu antara kuliah daring dengan membantu orang tua. Menurut saudari Adelia
harus membantu pekerjaan orang tua di sela-sela kuliah daring. Menurut saudari Sekar Ayu harus bisa kuliah daring dengan baik serta membantu pekerjaan orang tua. Baiklah, rencana kegiatan PKP selanjutnya adalah di tempat yang berbeda dengan suasana yang lebih menyenangkan, jadwal yang sudah disepakati, serta dengan topik yang berbeda dalam kegiatan PKP. Kemudian pesan-pesan yang disampaikan oleh anggota kelompok. Yang pertama, pesan dari saudari Safira, di mana pesan itu adalah semoga kegiatan ini dapat menjadi manfaat untuk semuanya. Pesan dari saudari Ruth, semoga kedepannya kita bisa lebih menerapkan solusi dari permasalahan yang kita bahas sebelumnya dalam kehidupan kita. Menurut saudara Luffy, semoga kegiatan PKP secara daring ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Menurut saudari Adelia, semoga kegiatan ini dapat kita lakukan dan kegiatan ini bermanfaat untuk kedepannya. Menurut saudari Sekar Ayu, semoga kegiatan ini dapat membantu kita dalam mengatasi permasalahan yang kita alami. Lagu atau games penutup yang dipakai adalah lagu dari Tulus, yaitu yang berjudul Manusia Kuat. Kemudian games terakhir yang digunakan atau games peneguhan komitmen yang digunakan adalah berjudul Saya Lakukan Langkah-Langkahnya. PK menginstruksikan bahwa apabila pemimpin kelompok tepuk tangan dengan hitungan ganjil seperti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, maka anggota kelompok memegang pipi kiri dengan tangan kiri sambil mengekspresikan senyum dan mengatakan saya lakukan. Kemudian apabila pemimpin kelompok atau PK membunyikan tepukan tangan dengan hitungan genap, misal tepukan tangan dengan hitungan genap seperti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, maka anggota kelompok merentangkan ke-10 jarinya hingga jari jempol kiri dan kanan menyentuh kedua telinga sambil mengekspresikan tawa dan mengatakan saya coba. Apabila anggota kelompok salah mengikuti instruksi dari pemimpin kelompok, maka diminta untuk menceritakan pengalaman hidupnya yang paling berkesan. Di akhir kegiatan, PK mengatakan semoga komitmen yang kita ucapkan dapat dilakukan. PK mengajak anggota kelompok tepuk tangan bersama dan mengucapkan terima kasih. Kegiatan PKP selesai. Kemudian kesimpulan penilaian dari hasil layanan pada pertemuan ini. Yang pertama, berpikir. Saudari Sekar Ayu berpikir setelah Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan penilaian hasil layanan pada pertemuan ini. Yang pertama adalah berpikir. Yang pertama dari saudari Sekar Ayu, saya berpikir setelah membahas topik ini saya akan menjadi menghargai waktu dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian dari saudari Adelia, setelah membahas topik ini saya berpikir untuk memulai membagi waktu saya dengan lebih baik ke depannya. Kemudian dari saudari Ruth, saya akan berpikir jika saya memiliki waktu luang maka saya akan mengerjakan tugas saya. Kemudian dari saudara Luffy, saya berpikir bahwa topik ini dapat membantu permasalahan tentang bagaimana cara membagi waktu antara membantu orang tua dan kuliah daring. Kemudian menurut saudari Safira, saya berpikir bahwa topik ini sangat penting dibahas mengingat saya adalah anak perempuan yang identik dengan pekerjaan rumah. Kemudian yang kedua adalah merasa. Saudari Sekar Ayu merasa senang dikarenakan dapat berjumpa dengan teman-teman sekalian walau secara tidak langsung. Saudari Adelia merasa cukup senang karena topik yang dibahas cukup membantu. Saudari Ruth merasa sangat bahagia karena dari pembahasan ini dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saudara Luffy merasa senang karena dapat melakukan PKP ini dan dapat menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Menurut saudari Safira, setelah melakukan kegiatan ini saya merasa senang karena saya menemukan penyelesaian dari masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah bersikap. Saudari Sekar Ayu akan membuat agenda pengumpulan tugas. Saudari Adelia sikapnya adalah
saya akan mengatur dan memilah jadwal dengan lebih baik. Saudari Ruth bersikap, saya akan lebih menghargai waktu saya. Saudara Luffy bersikap, saya akan membuat jadwal antara kuliah daring dan membantu orang tua agar seimbang. Saudari Safira bersikap, lakukan dulu hal yang paling utama. Jika perkuliahan masuk jam siang, maka usahakan membantu orang tua dilakukan sepagi mungkin. Yang keempat adalah bertindak. Saudari Sekar Ayu bertindak akan menjalin hubungan baik dengan teman-teman yang lain. Saudari Adelia bertindak akan lebih mengatur waktu dengan baik dan mungkin menanamkan dalam diri apa yang telah dibahas dalam bimbingan ini. Saudari Ruth akan bertindak, saya akan membagi waktu dengan baik. Saudara Luffy, tindakan saya berusaha semaksimal mungkin membagi waktu dan menerapkan solusi dari topik yang dibahas ini. Saudari Safira, tindakan yang saya lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dalam membagi dan mengatur waktu. Kemudian yang terakhir adalah bertanggung jawab. Saudari Sekar Ayu bertanggung jawab akan lebih memperhatikan waktu dalam mengerjakan tugas. Saudari Adelia bertanggung jawab akan lebih bertanggung jawab dengan kewajiban saya, terutama yang berhubungan dengan mengatur waktu. Saudari Ruth, saya akan lebih bertanggung jawab dengan waktu dan pekerjaan saya. Saudara Luffy, tanggung jawab saya akan berusaha memaksimalkan setiap waktu yang ada agar semua berjalan dengan baik. Saudari Safira, tanggung jawab saya adalah belajar memanage waktu dengan baik dan memberikan pengertian kepada orang tua mengenai jam masuk kuliah. Baiklah, sekian pemaparan dari laporan hasil BKP topik tugas dengan teman sebaya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan di para pendengar sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.